Alur cerita Rebirth of the Fifth Chapter ke-13 sampai 14. Di dalam arena virtual yang membara, Nieyan masih terjebak dalam duel maut melawan penyihir api. Dentuman ledakan api terus mengguncang tanah, sebuah serangan telak menghantam tubuh Nirvana Flame dan menguras nyawanya dengan damage sebesar minus 35. Detik itu juga notifikasi sistem muncul di depan mata, kau sedang diserang oleh pemain lain. Sistem memberikan hak pembalasan yang mutlak. Kau bisa melakukan pertahanan diri yang sah, durasi 30 menit. Nieyan menerjang menembus dinding api yang panas membara dan tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapan musuhnya. Si penyihir api terbelalak, jantungnya seakan berhenti saat ia berteriak dalam hati. Kenapa kecepatannya bisa secepat ini? Sialan. Orang gila ini nekat mendekat walaupun harus menelan mentah-mentah damage dari Blaze Ringku. Namun, penyesalan selalu datang terlambat karena sebelum ia sempat menjauh, serangan kilat Nieyan sudah mendarat telak di hulu hatinya, merobek pertahanan dengan damage minus 40. Meski terhuyung, pria itu masih berusaha membalikan keadaan dengan merapal mantra pembalasan, Scorching Pyroblast. Dengan gerakan akrobatik, Nieyan menghindar, namun dari arah belakang, rekan satu tim si penyihir muncul menyergap, menyadari ada yang tidak beres dan berteriak histeris. Awas, dia pakai speed scroll. Suara denting logam beradu saat tebasan pedang musuh berhasil ditangkis dengan sempurna oleh Nieyan. Tak mau kalah, pria dengan pedang api itu mengamuk dan mengeluarkan skill andalannya, Flame Slash. Ayunan pedang api itu berhasil menyabet tubuh Nieyan, menyisakan luka dengan damage minus 13. Serangan itu hanyalah pembuka, karena anggota kelompok lainnya mulai mengepung dari berbagai sisi sambil melontarkan ancaman. Rasakan Holy Light milikku, mampus kau, bocah thief brengsek. Hujan serangan sihir dan fisik terus menghujani Nieyan. Namun di tengah tekanan itu, otak jeniusnya tetap bekerja tenang dan menghitung. Waktu casting Scorching Pyroblast sekitar 5 detik. Dalam hitungan mundur yang kritis, ia bergumam, masih sempat. Dengan satu gerakan eksplosif, Nieyan melesat maju, mengabaikan yang lain demi mengincar si penyihir api sebagai target utama. Belati Nieyan bersarang dalam di tubuh lawan, memicu efek stun yang membuat si penyihir mematung tak berdaya. Tanpa memberikan napas sedikit pun, Nieyan menghujani musuhnya dengan rangkaian tebasan beruntun yang merobek armor dan memberikan damage besar secara bertubi-tubi. Sesaat kemudian, efek pusing itu hilang dan si penyihir berhasil menghindar tipis dari tebasan maut yang mengarah tepat ke lehernya. Dengan wajah pucat pasi, penyihir api itu berteriak ketakutan. Sialan, aku bisa mati. Apa yang kalian lakukan? Cepat hentikan dia. Salah satu bawahannya menyahut dengan nada putus asa, Bos Blue Drop. Thief ini terlalu cepat. Lebih cepat dari Thief manapun yang pernah aku temui. Kami tidak bisa mengejarnya. Demi menyelamatkan pemimpin mereka, bawahan itu mengaktifkan skill percepatan charge, meluncur bagai peluru untuk menabrak Nieyan. Namun Nieyan jauh lebih lincah, ia melompat tinggi melampaui sergapan itu dan mendarat tepat di atas posisi si penyihir api. Dengan posisi yang sangat menguntungkan, Nieyan mengeksekusi skill Vital Strike dengan kekuatan penuh, menghujam musuh dengan damage minus 60. Tubuh si penyihir ambruk dan sistem segera memberikan konfirmasi kemenangan. Kau membunuh pemain bernama Merah, mendapatkan 1 poin prestis. Notifikasi itu juga menjelaskan keuntungan kemenangan tersebut. Semakin tinggi prestis, semakin mudah untuk mendapatkan quest, dan kau akan menikmati diskon tertentu saat membeli item di kota. Suasana menjadi kacau balau saat bawahan si penyihir menyadari bahwa bos mereka menjatuhkan semua harta bendanya saat tewas. Equipment milik bos Blue Drop, semuanya drop. Buruan ambil lagi. Dengan gerakan tangan yang lebih cepat dari mata memandang, Nieyan menyambar semua barang jarahan itu sambil tersenyum sinis. Mantap, Fire Chaser set sekarang jadi milikku. Musuh yang tersisa menyerang membabi buta dengan skill single slash. Meski Nieyan sempat menghindar, sisa serangan itu tetap menggoresnya dengan damage minus 17. Mengantongi harta jarahan yang berharga, Nieyan memutuskan untuk melakukan manuver mundur dan meninggalkan area pertempuran. Jangan biarkan dia kabur. Kalau dia sampai lolos, kita tidak akan bisa memberi penjelasan pada bos Blue Drop. Serangan jarak jauh dari musuh yang masih mengejar sempat mengenai punggung Nieyan dan memberikan damage minus 16. Sambil terus berlari, Nieyan dengan tenang mengaktifkan skill pemulihan daruratnya, Combat Bandage. Ia bergumam penuh percaya diri. Aku sangat cepat, mereka tidak akan bisa mengejarku. Musuh di belakangnya mulai panik saat melihat luka-luka Nieyan menutup. Gawat, dia punya bandage skill, HP-nya bertambah. Dalam waktu singkat, kondisi Nieyan kembali prima
HP sudah terisi penuh, skill sudah siap digunakan lagi. Secara tiba-tiba, Niayan menghentikan larinya, berputar dengan gerakan tajam dan menatap musuhnya dengan pandangan predator. Sekarang giliran kalian. Musuh yang tersisa tidak mau menyerah begitu saja dan melancarkan serangan dengan sisa tenaga terakhir mereka. Namun dengan teknik tingkat tinggi, Niayan melompat ringan di atas bilah pedang musuh dan berlari di atasnya menuju ke arah si pengguna pedang. Tanpa ampun, Niayan menghujamkan Vital Strike ke titik lemah lawan. Tidak berhenti di situ, ia segera menyambungnya dengan kemampuan assassin yang mematikan Assassinate. Dengan kelincahan yang mustahil, Niayan sudah berpindah ke belakang musuh dan mendaratkan serangan telak dengan damage minus 38. Anggota tim lawan yang masih berdiri berteriak dengan amarah yang bercampur rasa takut. Enyahlah. Sebagai jawaban, Niayan mengeluarkan senjata rahasianya, sebuah busur panah yang sudah terpasang anak panah. Ia melepaskan skill triple shoot, 3 anak panah melesat sekaligus dan menancap di tubuh musuh dengan damage yang menyakitkan. Gawat, ketakutan mulai merayap di hati lawan. HP-ku tinggal sedikit, kalau aku terus mengejar Thief ini, bisa-bisa equip milikku bakalan drop juga. Niayan mengejar dengan tatapan dingin. Kau pikir bisa kabur? Sial. Semuanya sudah berakhir bagi mereka. Niayan menghabisi musuhnya satu persatu, membuat mereka berjatuhan dan meninggalkan equipment berharga di tanah. Kini, hanya tersisa satu orang lagi. Niayan menoleh perlahan. Sekarang giliranmu. Si pemain terakhir gemetar hebat. Kok tinggal aku sendirian? Aku cuma priest, tidak mungkin bisa melawan Thief. Niayan berjalan mendekat sambil melepaskan aura membunuh, yang sangat pekat dan mencekam. Dengan nada bicara yang tenang namun mematikan, Niayan berbisik, "Kau kelihatannya bahagia sekali ya saat menyerangku pakai Holy Light tadi." Pertarungan berakhir seketika saat pria itu pun akhirnya tumbang dengan sangat mudah, menyisakan gema teriakan terakhir yang memilukan di tengah arena virtual. Dari jasad yang perlahan mulai memudar menjadi partikel cahaya itu, sebuah tongkat sihir terjatuh ke tanah sebagai barang jarahan yang berharga. Dengan gerakan yang sangat efisien, Niayan memunguti satu persatu seluruh item drop yang berserakan dari musuh-musuh yang baru saja ia bantai tanpa ampun. Setumpuk perlengkapan baru itu, matanya berbinar tajam saat memeriksa detail barang tersebut dan ia bergumam penuh kepuasan. Ternyata memang benar, ini adalah Fire Chaser Set. Fire Chaser merupakan set perlengkapan tingkatan bronze, sangat sempurna jika diberikan kepada sahabatnya, Tang Yao, yang juga menguasai sihir api. Mengenai sisa perlengkapan lainnya yang tidak terlalu ia butuhkan, Niayan memutuskan untuk menjualnya saja demi mendapatkan pundi-pundi koin. Tanpa membuang waktu, Niayan segera membuka jendela komunikasi virtualnya dan menghubungi sahabat karibnya yang bernama Tang Yao. Tang Yao, di mana posisimu sekarang? Cepat kirimkan koordinat lokasi terbarumu. Suara Tang Yao terdengar sedikit panik dari seberang sana. Aku berada di titik koordinat 23, 1.39, 5.28, 5. Di depanku ada sebuah gua yang dipenuhi banyak monster level 5. Aku sedang bersembunyi di pojokan dan tidak berani melangkah keluar sedikit pun. Mengerti, tetaplah di sana dan jangan melakukan gerakan bodoh. Aku akan segera merapat ke lokasimu. Tak lama setelah percakapan singkat itu, Tang Yao menerima sebuah notifikasi pesan bergambar di jendela antar mukanya. Sistem memberikan pemberitahuan resmi. Temanmu Nirvana Flame baru saja mengirimkan beberapa cuplikan gambar item untukmu. Mata Tang Yao nyaris melompat keluar saat melihat detail gambar tersebut dan ia tergeragap. Ini tidak mungkin. Demi dewa. Apakah ini benar-benar satu set lengkap Fire Chaser, set yang sangat langka itu? Niayan, bagaimana bisa kau mendapatkan barang luar biasa seperti ini secepat itu? Niayan menjawab dengan nada yang sangat santai. Aku baru saja membereskan pemain bernama Merah. Ini semua equipment miliknya dan aku rasa sangat cocok untuk memperkuat sihirmu. Tang Yao masih terpaku seolah tidak percaya dengan keberuntungan yang menimpanya. Wah, apakah ini nyata? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kau benar-benar menghabisi pemain bernama Merah dari Guild Radiant Sacred Flame dan bahkan berhasil merampas satu set Fire Chaser darinya. Tawa Tang Yao pecah seketika karena kegirangan yang luar biasa. Gila, ini benar-benar mantap sekali. Kawan, rasanya puas sekali. Hari ini bahkan jika aku harus mati berkali-kali di tangan monster di sini, aku tetap tidak akan merasa rugi sedikit pun. Setelah percakapan penuh kegembiraan itu selesai, Niayan berdiri dengan tegak di atas puncak bukit, menatap tajam ke arah hutan luas di bawahnya. Tunggu saja, daftar korbanku masih belum selesai. Aku akan menghabisi beberapa orang lagi sebelum hari ini berakhir. Kamera narasi kini bergeser jauh ke dalam rimbunnya, pepohonan hutan yang gelap dan mencekam.
terlihat beberapa orang pemain yang tergabung dalam sebuah tim sedang berjalan menyusuri hutan dengan sikap yang sangat waspada. Tiba-tiba salah satu dari mereka menghentikan langkah dan membuka jendela sistem dengan ekspresi wajah yang berubah pucat pasi. Berita buruk kawan-kawan, Bos Blue Drop telah tewas terbunuh. Rekan-rekannya terkejut bukan main dan bertanya dengan nada ragu. Apa? Bagaimana mungkin? Dengan kemampuan hebat, Bos Blue Drop ditambah satu set Fire Chaser. Seharusnya hanya sedikit orang yang mampu mengalahkannya. Kan? Itu benar. Daya hancur sihir milik bos setidaknya berada di posisi 10 besar dalam guild kita. Ditambah lagi kemampuan bertarungnya tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Seingatku, status Bos Blue Drop saat itu sedang bernama merah. Kalau sampai dia mati, maka seluruh perlengkapan yang ia pakai pasti benar sekali, dugaannya tepat, semua equipment yang ia kenakan, semuanya terjatuh dan menjadi item drop. Siapa sebenarnya bajingan yang menjadi pelakunya? Siapa yang berani menantang guild kita? Jumlah mereka pasti sangat banyak, ya? Apakah mereka sengaja ingin memicu perang besar antar guild dengan cara seperti ini? Tidak. Informasinya menyebutkan bahwa musuhnya hanyalah satu orang thief tunggal. Semua orang terdiam sejenak sebelum berteriak serentak. Hah? Kau bercanda? Cuma satu orang thief saja? Itu mustahil. Bukankah di dalam tim Bos Blue Drop ada 3 orang pemain elit yang sangat kuat? Kenyataan pahitnya memang begitu. Mereka semua dibantai habis di tangan satu orang thief misterius itu. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi, pelakunya hanyalah seorang thief level 3. Apa dunia ini sudah gila? Apakah kau tidak salah dengar atau mendapatkan informasi palsu? Bagaimana mungkin satu orang thief level 3 mampu membantai 3 orang dari tim elit Bos Blue Drop sendirian tanpa sisa? Ini bukan isapan jempol. Informasi ini sudah dikonfirmasi langsung kebenarannya oleh Bos Blue Drop sendiri. Katakan padaku sekarang, siapa sebenarnya nama thief yang mengerikan itu? Namanya adalah Nirvana Flame. Kemungkinan besar dia adalah rekan dekat dari Arcane Mage yang sedang kita incar selama ini. Guild Radiant Sacred Flame sudah mengeluarkan perintah pembunuhan resmi. Siapapun yang bisa membunuhnya sekali saja akan mendapatkan hadiah 5 keping perak. Namun Bos Blue Drop juga memberi peringatan keras. Kita harus sangat hati-hati. Dilarang melawannya kecuali dalam party berisi minimal 3 orang atau lebih. Mereka terus melangkah masuk ke dalam hutan tanpa menyadari bahwa Yan sudah mengintai mereka dari balik bayang-bayang pepohonan yang rimbun. Yan menyeringai dingin di dalam hati. 5 keping perak, ya? Tidak kusangka kepalaku ternyata dihargai cukup berharga oleh kalian. Kill order dari Guild Radiant Sacred Flame. Sungguh tantangan yang menarik, aku ingin melihat bagaimana cara kalian bisa membunuhku. Dengan gerakan yang sangat halus, Yan mengaktifkan skill stealth, seketika keberadaan fisiknya memudar dan menghilang dari pandangan mata. Ia berbisik penuh dendam di dalam batinnya, kalian para idiot yang hanya bisa mengandalkan kekuatan guild untuk menindas pemain solo, biarkan kutunjukkan pada kalian seberapa mengerikan amarah dari seorang pemain tunggal. Tak lama kemudian, orang-orang guild tersebut dikejutkan oleh suara ledakan dahsyat yang menghantam tanah tepat di hadapan mereka. Suara apa itu? Apakah itu sebuah serangan jebakan? Apa mungkin si thief misterius itu sudah berada di sini untuk menyergap kita? Ternyata kepulan asap itu menyingkap sosok monster raksasa. Ledakan tersebut berasal dari amukan seekor monster bos. Lihat ke sana, itu adalah Stag Leader, sebuah monster tingkat tinggi Stag Leader, bos monster yang berada di level 5 yang sangat berbahaya. Sepertinya di wilayah sekitar sini cuma ada satu bos monster ini saja yang menduduki takhta tertinggi. Daripada membuang waktu mencari keberadaan Arcane Mage dan Thief itu, lebih baik kita bantai Stag Leader ini dulu untuk mengambil semua dropnya. Sementara itu, di balik kondisi tak terlihat yang mencekam, Yan bergumam licik, kesempatan emas yang aku tunggu akhirnya datang juga. Pertarungan besar pun pecah, para anggota guild tersebut mulai mengeroyok sang monster raksasa dengan penuh ambisi. Cepat serang dan habisi dia sekarang juga. Perlengkapan yang jatuh nanti kita jual dan hasilnya akan dibagi rata untuk semua anggota. Seorang tanker dengan perisai besar melesat ke depan, menghantamkan tameng bajanya tepat di wajah sang monster untuk menahan serangan. Sekarang, semua penyihir, lancarkan serangan kalian. Seluruh anggota tim melepaskan serangan kombinasi secara serentak, memberikan damage yang cukup besar ke tubuh sang monster. Monster raksasa itu meraung kesakitan menerima serangan bertubi-tubi yang menghujam dari segala arah tanpa henti. Di barisan belakang yang dianggap aman, para penyihir dan support bersiap dengan mantra-mantra sihir mereka. Serahkan sisanya pada kami, monster ini akan segera tumbang. Hanya butuh waktu setengah menit saja bagi kami untuk mengalahkan Stag Leader ini dan mengambil hartanya. Namun, di tengah kesombongan mereka, tanpa mereka sadari Yan sudah tiba tepat di belakang barisan pertahanan mereka.
Neyan mencabut belatinya dengan kecepatan kilat, lalu menyerang salah satu penyihir dan memberikan efek stun yang melumpuhkan. Tanpa memberi kesempatan, Neyan berbalik menyerang penyihir lainnya, memberikan efek stun kedua dengan damage yang sangat besar. Serangan siluman itu membuat nyawa para penyihir di barisan belakang merosot tajam hingga tersisa sedikit. Mereka yang panik bahkan belum menyadari siapa pelakunya dan berteriak ketakutan. Ada yang menyerang kita dari belakang. Salah satu dari mereka dengan gemetar terburu-buru mencoba meminum ramuan penyembuh untuk menyambung nyawa. Akan tetapi secara tiba-tiba, sebuah belati melesat membelah udara, menghancurkan botol ramuan tersebut dan menembus tubuhnya. Di ambang kematiannya yang tragis, penyihir itu hanya bisa bergumam lirih. Ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Satu orang sudah dibereskan dengan sempurna. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di mana semua anggota partiku yang lain? Namun belum sempat ia mencari jawaban. Nieyan sudah menerjang dari belakang dan mendaratkan tebasan maut yang memberikan damage sangat banyak. Pria tersebut akhirnya menyadari serangan itu. Ia segera berbalik untuk bertahan dan mencoba membalas dengan skill sihirnya. Ia melepaskan skill Holy Judgment, cahaya suci itu meledak dan memberikan damage sebesar minus 30 ke arah Nieyan. Sementara itu di garis depan, si tanker masih sibuk bertarung melawan amukan bos monster yang semakin ganas. Terasa ada yang janggal, ia bergumam penuh tanya. Aneh, di mana bantuan serangan dari para penyerang jarak jauh kami? Kenapa suasana di belakang sana tiba-tiba menjadi sangat sunyi dan mencekam seperti ini? Ia kemudian menoleh ke arah belakang dan matanya menangkap sebuah pancaran serangan sihir yang sangat terang. Apakah itu adalah pendaran cahaya dari skill Holy Light milik rekan kita? Firasat buruk langsung menghantam pikirannya. Gawat, ini benar-benar situasi yang berbahaya. Kita sedang terkena serangan mendadak. Sepertinya si Tiff sialan yang dibicarakan tadi sudah ada di sini. Rekan di sampingnya bertanya dengan suara gemetar. Terus, sekarang kita mesti bagaimana? Apa rencana kita? Posisi kita terjepit. Kita diserang dari depan oleh monster dan dari belakang oleh Tiff. Ditambah lagi, agro stack leader tetap terkunci pada kita. Tidak ada jalan lain, tetap fokuskan serangan untuk membunuh stack leader ini secepat mungkin. Setelah monster ini mati dan itemnya kita ambil, baru kita akan memburu dan membunuh Thief keparat itu. Sekian alur cerita hari ini, semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di update chapter selanjutnya.